Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham jasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Sabtu, ya 5 Agustus 2023. Cuman ini adalah konten hari Jumat kemarin, 4 Agustus 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa sampingan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ke saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan sejawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan saham, saya sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke. Kita langsung masuk ke transaksi kemarin Jumat ya, dimana kemarin transaksinya sepi 7,8 T doang dengan pergerakan asing, net sell 469 miliar. Dominan di pasar reguler 546 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy sedikit 77 miliar. Market koreksi IHSG juga, dan kalau kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing kemarin Jumat ada BBNI 51M, Astra 32 miliar, Bank Mandiri 19 miliar, BTPS 16 miliar, MIDI 12 miliar, Excel 10 miliar, Antam 9 miliar, Indosat 8 miliar, Cepin 8 miliar, NSSS 8 miliar, Cetera 6 miliar, Adero 6 miliar, INTP 5 miliar, BNGL 5 miliar, Mika 4 miliar, dan Alfamart 4 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBRI 226 miliar, BBCA 153 miliar, Telkom 113 miliar, SMGR 41 miliar, Goto 437 miliar, Unilever 28 miliar, MDKA 17 miliar, INKP 16 miliar, Akra 13 miliar, KLPF 11 miliar, Mayora 11 miliar, Medco 9 miliar, Unitector 9 miliar, NSP 6 miliar, Saratoga 5 miliar, Sido Muncul 5 miliar, Ultra Jaya 4 miliar, Jasa Marga 4 miliar, SCM 4 miliar, MNCN 3 miliar, INDF 2 miliar, Mitratel 2 miliar, dan Silo 1 miliar. Oke. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana melanjutkan konten kemarin kita menyentuh sebuah area downtrend line ya. Jadi semenjak menyentuh 27 Juli kena resisten dari sideways, same high, retracement, same low, swing low, swing high, swing low, dan kemarin menguat pada hari Kamis itu swing high, reject dari resist, dan Jumat melemah lagi seperti itu. Nah, artinya apa? Untuk saat ini IHSG masih merespon downtrend line kecil ini, dan ya apakah ini proses pembentukan bullish flag ataupun ini memang mau jadi channel retracement, itu belum tahu juga. Yang jelas untuk saat ini adalah kita perhatikan area sini 6830 sampai 6845. Ini kan candlenya solid banget ya, seller semua ini hari ini. Kalau misalkan dia jebol 6830 ataupun 6845, maka masih terjadi lower low dan targetnya masih sama di area 6800 di area support. Tuh, dia masih structure downtrend line lah, lower high, lower low, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ya besok dia ini tidak jebol 6837, 6830 lah, dan dia besok rebound, artinya ada potensi ini sedang pembentukan kaki kedua, yang sebelumnya dia lower high, lower low, berubah menjadi same high dan juga same low, siap untuk breakout ke atas seperti itu. Artinya untuk sekarang perhatikan support 6840 sampai 6830, sedangkan kalau jebol nextnya di 6800. Sedangkan untuk resist masih di area 6925 sampai 6930, baru setelah itu di 6970. Perlu satu hal kita ingat, kalau kita zoom out ya, kita sedang berada di ketinggian di area resistance sideways, maka dari itu kemungkinan untuk koreksi lebih besar, kecuali dia berhasil breakout 6970. Dan yang penting selalu sama intinya, batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari saham-saham yang jualan asing dulu. Saya pengen bahas dari apa nih kita bahas nih? BBRI deh, boleh deh. Ini yang dijualin asing kemarin Jumat. Lumayan angkanya 226 miliar. Oke, kita bahas BBRI, di mana kemarin Jumat BBRI turun 2,19% dengan candle yang solid, volumenya pun juga cukup besar. Terlihat dia reject 2 kali ya di sini. Candle ini volume besar, ini juga kemarin Jumat akhirnya dia terkoreksi. Satu hal yang pengen saya cek kalau bentuknya kayak gini adalah divergennya ya, di mana harganya kalau kita lihat ada ke atas atau higher high, sedangkan indikatornya jauh ke bawah. Artinya terjadi bearish divergence dan ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat ya, ada potensi yang sebelumnya continuation dengan bullish penan ini sepertinya akan gagal karena dia butuh retracement terlebih dahulu. Nah, retracementnya sampai mana, Mas? Kita bisa perhatikan area support saat ini untuk BBRI itu ada di sini. Ini yang pertama.
56 ya, 56 sampai 55. Ini support 1, sedangkan support 2 itu di 53 sampai 5350. 57 sampai 5350 seperti itu. Dan kalau dilihat dari kekuatan divergennya ya, saya rasa sih dia ada potensi untuk menyentuh 5350 dulu. Jadi seperti ini. Misalkan besok dia breakdown area 5575, maka dia bisa ke 5300-an dulu. 54 sampai 53. Nah, di situ baru perhatikan. Kalau ada rebound itu menarik karena targetnya masih bullish, tapi kalau misalkan dia breakdown yang sini, baru BBRI bakal retracement besar. Seperti itu. Jadi perhatikan dulu aja untuk support terdekatnya di 54 sampai 5350. Kalau ada respon di area tersebut, BBRI masih oke. Nah, kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat sih most likely distribusi ya, karena dari asingnya pun juga kurang bagus. Price action masih bagus, cuman memang baru ya di ketinggian lah, minta koreksi terlebih dahulu. Perhatikan aja area 53, malah ini kesempatan untuk buy on weakness sebenarnya kalau teman-teman belum punya BBRI dan pengen beli BBRI ya. Spek buy aja, cicil di sini 5350, 5375 sampai 5350. SL tipis di bawah 5350 untuk setup divergent ini. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BBRI, saya lanjutkan, saya pengen coba bahas SMGR kemarin udah ya. Kita cari yang ada spread seperti biasa. SCMA deh. Ini kemarin sangat disayangkan gagal bullishnya. Bukan bullish sih, gagal reversalnya. Karena SCMA ini masih saham downtrend ya. Oke, kita bahas SCMA, dimana kemarin Jumat dia turun 2,76%. Candlenya solid, volumenya sih sudah terlihat mengecil. Terakhir SCMA dia naik sampai 177, koreksi membentuk double top sampai ke area support 157, belum selesai dan koreksi lagi sampai 142. Dan sekarang dia sedang berada di area krusialnya. Kenapa krusial? Karena area tersebut adalah area same low. Ini dari area sini ya, sekitar 140 sampai 132. Ini nggak boleh dijebol teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan dia jebol, artinya SCMA masih membentuk lower low ya. Dan itu mengindikasikan downtrend belum selesai. Targetnya bahkan bisa sampai 118 sampai 110 kalau 132-nya jebol seperti itu. Artinya saat ini dia sudah berada di area support. Kita bisa perhatikan responnya. Kalau ada rebound itu bagus, tapi kalau dia breakdown dari 130 maka SCMA masih downtrend, melanjutkan lower low dan menuju ke targetnya seperti itu. Kalau dari analisa volume sih saya melihat ada tanda-tanda ya, karena sudah mulai melemah juga dari volume koreksinya. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang jelas untuk sekarang karena dia di support dan posisi candlenya masih kurang bagus, artinya bisa wait and see dulu, tunggu respon 1-2 hari. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, price action jelek, transaksi juga auto jelek, big distribusi kemarin Jumat. Jadi ya ikuti area tadi aja. Untuk SCMA kita lanjutkan. Ada di, kita coba bahas, kita masuk ke yang dibeli asing aja deh. Yang seru kita bahas Cetera, boleh deh kita bahas Cetera. Ini juga salah satu sektor yang kalau menurut saya bagus properti itu ya. Cuman ya memang dia masih galau aja, kayak market ini belum keluar dari sideways-nya, jadi ya bentuknya masih pada kayak gini. Oke, kita bahas Cetera, di mana kemarin Jumat Cetera naik 2,79%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat ada. Terakhir dia turun sampai sini ya, 1035, rebound 1165, turun lagi 1050 dan rebound lagi ke 1100. Kita bisa perhatikan bahwa support dari Cetera ini saat ini di sini ya, sekitar 1065 ini. Dari 1070 deh sampai 1050 ini adalah support Cetera saat ini, karena dia berkali-kali sudah uji dan dia bertahan seperti itu. Nah, untuk saat ini PR dari Cetera karena dia sudah berhasil rebound dari support, maka dia perlu yang namanya higher high ya, ketika dia breakout area high dari resistennya seperti itu. Yang mana area tersebut adalah di sini, yang pertama itu di 1160, baru yang kedua di 1185. Kalau misalkan berhasil breakout dua area ini ya, 1160 dan juga 1185, maka Cetera higher high dan artinya uptrendnya menang seperti itu.
Untuk support sekarang kita bisa perhatikan sini. Ini area support tadi sudah kita sebutkan ya, 1075 sampai 1050. Sedangkan untuk resist perhatikan tadi mulai dari 1135 deh. 1135, 1165 sampai 1185. Kalau breakout itu semua, saya rasa CTRA bakalan sangat bagus. Karena big view-nya pun juga CTRA ini udah bagus banget sebenarnya ya. Kalau kita ngomongin big view dari saham-saham properti, di sini dia punya sebuah apa ya, pattern yang sudah di break. Cuman perlu higher high doang memang. Seperti ini. Ini kalau kita asumsikan sebagai continuation pun jaraknya juga bakalan jauh. Di sini juga inverted head and shoulder pun bisa juga ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, baru konsolidasi. Tinggal kita tunggu aja targetnya. Yang jelas itu perhatikan area tadi. Dan so far sih kalau menurut saya ini properti masih bisa untuk main panjang. Kalau dilihat dari katalis-katalisnya juga. Cuman memang masih perlu konfirmasi bersama dengan market. Dan yang penting sama intinya selalu batasi resiko aja. Itu untuk CTRA. Transaksinya belum ya. Kita lihat price action bagus, transaksi juga auto bagus kemarin Jumat. Walaupun kalau ke belakang tidak terlalu konsisten akumulasinya, cuman beberapa waktu belakang ada akumulasi. Intinya sama sih, ikuti price action aja. Kita lanjutkan, kita cari yang ada spread. Bukalapak sudah kemarin kita bahas ya. Cuan, gila LPPF udah 2000. Belum pengen saya bahas deh. Kita masuk ke yang merah-merah aja untuk hari ini. Untuk main Jumat. Kalau ada yang menarik kita bahas. Oke. Kita bahas satu, yaitu ESA. Yang turunnya pun juga lumayan. Oke, kita bahas ESA di mana kemarin Jumat dia turun 4,76%. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga terlihat ada ya. Terakhir kita bahas ESA itu di sini. Saya lupa antara 28 atau 27. Intinya kalau misalkan dia jebol dari 630, maka ESA reversal mempunyai sebuah lower high dan juga lower low. Kemarin turun sampai 570, sempat rebound dulu, naik sampai neckline, uji support become resistant ya. Yang sebelumnya di sini support, breakdown, resist, dan sudah dari check kuat. Artinya sih kalau memang si ESA ini jebol dari 570, dia punya lower low, artinya valid area 630 sudah menjadi resist lagi. Karena sebelumnya dia sempat reversal ya, breakout, retest, nah ini breakdown lagi, retest, nah kalau dia jebol 570, maka sudah valid 630 jadi resist lagi. Area selanjutnya adalah untuk support di 550 dan bisa perhatikan area tersebut. Kalau ada respon tuh masih cukup menarik, tapi kalau gagal ya maka dia bakal ke same low-nya di 480. Tapi sebelum itu ada support psikologis juga di area 500. Jadi ini perhatikan kalau misalkan dia jebol 570, perhatikan 530, 500 dan 480 seperti itu. Nah, satu hal yang perlu kita mention di sini adalah ESA ini adalah saham downtrend. Bukan saham downtrend sih, saham sudah berhasil reversal ya. Ini agak kurang enak karena dia sudah punya lower high lower low pada structure yang lebih besar seperti itu di sini ya. Makanya ketika saham downtrend kalau naik itu harus siap-siap sell on strength. Jadi kan dia udah reversal, punya lower high dan juga lower low, kemarin turun, pullback, dan ya kalau view jelek bahkan dia bisa lower low jebol dari 480. Tapi untuk sekarang ya tinggal kita perhatikan aja kira-kira mau sampai kemana. Yang jelas perhatikan dua area tadi. Tapi kalau dia jebol sampai yang 480 itu saya rasa bakal jelek banget. Karena bahkan bisa ke 300-an. Seperti itu. Jadi itu perhatikan area-areanya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya transaksinya. Price action jelek. Transaksi pun juga auto jelek. Nih distribusi dari retail-retail yang antri di kiri. Dan ya itu untuk ESA. Kita masuk ke yang dibeli asing untuk kemarin Jumat. Kita coba bahas apa nih? SMRA udah naik. Oke, kita bahas SMRA deh. Ini nemenin si CTRA tadi ya. Oke, kita bahas SMRA di mana kemarin Jumat dia berhasil naik 4,55%. Candlenya bagus, volumenya bagus banget. Harusnya transaksinya juga oke ya. Dia netral, tektokan berarti ini. Ya, lempar-lemparan barang lah. Oke, terakhir SMRA dia turun sampai area 630, lalu bottom di area support dan rebound sampai sekarang di 690. Saya langsung melihat ada sebuah downtrend channel di sini dan ya
Kalau kita agak imajinatif, saya rasa ini bisa menjadi sebuah pattern bullish flag ataupun continuation jika dia berhasil breakout seperti itu. Kalau dilihat dari analisa volumenya, saya rasa sih ada potensi untuk breakout, dimana ketika dia koreksi, ini ya, mulainya di sini nih, kalau kita perhatikan nih, 31 Juli, dia bottom di area support, covernya besar, nih, ini covernya besar, habis itu retracement 2 hari, bikin kaki kedua, volumenya kecil-kecil. Nah, setelah itu langsung dia menguat, tanggal 3 Agustus dan 4 Agustus volumenya gede dan lebih gede, itu indikasi dari pergerakan bullish kalau menurut saya. Cuman memang dia masih belum berhasil breakout. Ini posisinya sama kayak IHSG, posisi di swing high tapi belum berhasil breakout. Intinya, kalau SMA berhasil breakout dan dia berhasil lewat 715 bakalan sangat cakep, maka selanjutnya dia bakal uji area 740. Dan kalau break yang 740, maka dia bakal keluar dari fase sideways-nya. Dan targetnya pun jelas bakalan lumayan. Kalau misalkan kita pakai view ini sebagai continuation, bullish flag, maka kita bisa tarik ke sekitar sini. Tapi syaratnya adalah harus breakout 740 dulu. Untuk sekarang support bisa gunakan di sini 660 sampai 640 dengan stop loss di bawah 625 untuk si SMRA ini. Sedangkan untuk resist 1 di 715, resist 2-nya di 745. Kalau breakout yang resist 2 saya rasa bakalan sangat cakep. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, akumulasinya kalau kita lihat juga cukup bagus ya, konsisten ke belakang dan ya tinggal ikuti area tadi aja. Oke, itu untuk konten kemarin Jumat dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya di saya. Jangan lupa support terus channel Tonton Saham dengan cara like, comment, subscribe. Nah, support itu gratis tapi sangat berarti buat konten nggak tahu bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.